silakan menempati posisi sudah siap. Pemirsa selamat pagi, Anda kembali menyaksikan secara langsung TVR Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada kesempatan kali ini saya tengah berada di ruang Pansus C di DPR RI. Dan sebentar lagi Anda akan menyaksikan pelantikan sumpah calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2018 yang akan dilakukan oleh 124 orang, di mana akan ada 3 orang yang mewakilinya. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh rekan yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Pembacaan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2020, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Tembusan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2020. Sekretaris Jenderal tertanda Insinyur Indra Iskandar MSI. Lampiran petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nomor SK, nama 626, Afi Ihsan Tafim K. SIP. 627, Aga Sukma Dewantama AMD. 628, Alfi Widoretno SIKOM. 629, Alfian Fitra Rahman AMDT. 630, Alisa Fatimah SE. 631, Andi Yulianto SE. 632, Andindita Kiki Aminuddin SAP MSI.
633 Anissa Nurnia Rahmah SIP. 634 Anissa Rahmasari SH. 635 Anur Saputri AMD MID. 636 Antonius Samturnip SH. 637 Ari Baskara Mangun Atmaja SE. 638 Arif Adianto Prakoso SIAN. 639 Arizal Mashudi AMD. 640 Armai Adelia Maharani Basuki AMD. 641 Artano Wibowo SPD. 642 Arum Wasistiana Khairunisa SHUM. 643 Aryo Wasisto MSI. 644 Astri Asria Pristina Dewi AMD. 645 Atika Nopitasari AMD AK. 646 Azwina Zahra Ahyar AMD APS. 647 Bima Widya Tiaga SHUM. 648 Bisma Akbar Rivaldi AMD MID. 649 Burhanuddin Muhammad Faturrahman SAP MAP. 650 Damia Liana SE. 651 Dandi Adrian Askara SE. 652 Daniel Tri Widyatmoko AMD. 653 Desi Dwi Rami Ayu SE. 654 Deborah Cahnia Cahningati AMD AB. 655 Dela Asparina Cahyaningrum SH. 656 Dela Novi Rosita APT. 657 Destia Andini SE. 658 Desi Nirmala Setiawati Esos. 659 Diza Nabila Mirza SIP. 660 Diatri Miki Anggrita. 661 Ervita Lulu Zahara SE. 662 Esther Putri Lasmaida Panjaitan SH. 663 Fadilah Afifah SM. 664 Faisal Riyadi SE. 665 Farini Maidiatri Kaisara Putri AMD. 666 Fergiawan Joviansah SH. 667 Fitri Febriamin AMD AB. 668 Fitriani Lestari SE. 669 Geri Kresna Putra Pangestu H AMD KOM. 670 Hesekiel Marudut Morsa SE. 671 Hidriatul Mabruk Esos. 672 Ines Aditya Pambudi Esos. 673 Intan Syasha Mei Nila SE. 674 Irfan Alfianto SE. 675 Irma Yulistiani. 676 James Hezaro Gulo AMD M. 677 Junior Laraswanda Umagapi MA. 678 Kurnia Dwi Rahman SH. 679 Luki Risandi AMD. 680 M Afrizal Ardi AMD AK.
681 Mega Wardani Caraka AMD. 682 Michelle Ike Permatasari AMD Sek. 683 Mikael Abu Bakar SE. 684 Mikhail Muhammad Jibril AMD AK. 685 Muhammad Prayogo Utomo SIP. 686 Muhammad Gatmon Kaisar SH. 687 Mufti Fikri Nur Fauzi AMD. 688 Muhammad Daiwangga Radiputra AMD MID. 689 Muhammad Ilham Antariksa SE. 690 Muhammad Iranda SM. 691 Muhammad Rizky Yusuf AMD Farm. 692 Muhammad Sasmito Adi Wibowo AMD. 693 Mutiara Sinta Andini SE. 694 Nadia Ahda SE. 695 Nala Sekarini AMD. 696 Nalia Anasia SH. 697 Nanda Ainun Oktaviani SE. 698 Nindah Warahma Suharji SE. 699 Nita Setia Efriani AMD. 700 Noverdi Puja Saputra MH. 701 Nur Genai Syarifa Albani Tanjung SH. 702 Nur Sakban Alif Abian Eshum. 703 Nur Fadila AMD Farm. 704 Nur Faida Pratiwiningrum SGZ. 705 Nur Latifah Nasir MA. 706 Nurul Istiqlal AMD. 707 Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda Esos. 708 Putri Widyasari Novianto AMD. 709 Rahmat Bayu Adi AMD AK. 710 Rais Agil Bahtiar SS MSI. 711 Refaini Hasna Gassani SH. 712 Reno Tria Krisnadi AMD. 713 Reza Priska Nanda AMD. 714 Reza Ardiansyah SPD. 715 Rida Hoirunisa SIP. 716 Riri Aulia Yoni AMD. 717 Riza Aditya Syafitri SAK. 718 Rida Yusfik ST. 719 Rizky Emil Birham SH. 720 Rizky Indra Kurniawan SIA. 721 Rizky Nito Putra AMD. 722 Rosalina Tineke Kusuma Wardani SE. 723 Santi Yulfiani Girsang SE. 724 Satrio Arga Effendi SE. 725 Safitri Wulandari SE. 726 Safa Aulia Suraji AMD APS. 727 Sidik Budi Sejati ST MAP. 728 Sofia Anjani Sweet AMD APS. 729 Sukma Anggraita SM. 730 Sumitra Abdi Negara. 731 T. Deni Rifki SE. 732 Tasya Armani Putri SIA. 733 Tio Riono SE. 734 Tresa Maida Simatupang AMD. 735 Tri Apriliani Esos. 736
Tri Soeharto Clinton SH. 737 Vigita Andantio Siva AMD AKP. 738 Wandita Judith Stefani Simanggunson AMD Com. 739 Willy Zahir Rahman AMD AKP. 740 Winner Nainggolan AMD MI. 741 Yosepus Mainake MH. 742 Yudi Prawira SIP. 743 Yulista Tunjung AMD. 744 Yusrina SIP. 745 Yusuf Satrio Pambudi SE. 746 Zahra Wanisa SIAN. 747 Zelka Sefrina SE. 748 Ziad Falahi. 811 Anissa Alwiyah Taha. Persiapan pengucapan sumpah. Para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018 menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR menurut agama Islam, Kristen, dan Katolik dipandu oleh Sekjen DPR. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka saudara-saudara yang akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil wajib mengucap sumpah. Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ini untuk yang berada di virtual, bisa dibuka barangkali sementara ini ya. Ya, saya ulangi. Mute, ya tolong. Saya ulangi. Bagi saudara-saudara yang mengikuti secara virtual untuk menyimak dan mengikuti lafal sumpah ini. Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah menurut agama masing-masing? Teman-teman juga menjawab yang dilihat di sini. Saya ulangi lagi. Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Tolong di-mute lagi. Patut saya ingatkan bahwa bagi saudara-saudara yang beragama Islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan demi Allah, dan bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, lafal sumpah diakhiri dengan ucapan kiranya Tuhan menolong saya. Harap saudara-saudara mengucapkan lafal sumpah yang saya pandukan. Bagi yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Seluruhnya ikuti. Yang berada dengan virtual mengikuti juga. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
tahun 1945 tahun 1945 negara dan pemerintah bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis. Kepada PNS yang baru saja diambil sumpahnya, yang telah ditunjuk untuk mewakili penandatangan, disilakan maju ke meja penandatanganan. Kepada para saksi, disilakan maju ke meja penandatanganan. Penandatanganan didahului oleh PNS yang telah diambil sumpahnya yang beragama Islam. Kami silakan kepada Saudari Yulista Tunjung AMD untuk menandatangani. Berikutnya PNS yang beragama Kristen, kami silakan kepada Saudara Yosepus Mainake MH untuk menandatangani. Selanjutnya PNS yang beragama Katolik, kami silakan kepada Saudara Antonio Samturnip SH untuk menandatangani. Selanjutnya para saksi, kami silakan kepada Bapak Rahmat Budiaji SIP MSI untuk menandatangani. Kemudian kepada Bapak Dr. Indra Pahlevi SIP MSI, kami silakan untuk menandatangani.
dan diakhiri oleh Sekjen DPR. Penandatanganan selesai. Kepada perwakilan 3 PNS dan para saksi dimohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Sekjen DPR oleh Sekjen kepada 3 perwakilan PNS yang telah diambil sumpahnya. Yang pertama akan diserahkan kepada Saudari Yulista Tunjung AMD. Kemudian yang kedua akan diserahkan kepada Saudara Antonius Samturnip SH. Dan yang ketiga akan diserahkan kepada Saudara Antonius Samturnip SH. Kepada 3 perwakilan PNS dan para saksi diserahkan kembali ke tempat semula. Sambutan Sekjen DPR. Dalam posisi istirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para pejabat tinggi, pimpinan tinggi media, Ibu Deputi Persidangan, Bapak Inspektur Utama, Bapak PLT Deputi Administrasi, para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir hari ini, para undangan hadirin yang berbahagia, serta saudara-saudara calon pegawai negeri sipil Sekjen DPR yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini di bulan Ramadan, terutama karena momen bulan Ramadan yang sudah memasuki 4 hari terakhir, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya perkenan dan rahmat dan ridhonya kita dapat mengikuti dan menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI ini, dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya semoga momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menata aktivitas kita ke arah yang lebih baik lagi. Mengawali acara pagi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa momen pelantikan ini merupakan pelantikan yang sangat spesial untuk kita semua, karena berbeda dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya. Pelantikan pada hari ini dilaksanakan melalui video conference yang tentunya sejalan dengan anjuran pemerintah agar kita melakukan segala protokol dengan physical distancing guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan momentum pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini tidak mengurangi kehikmatan kita dalam melaksanakan acara yang sakral dan menjadi pengingat dan penyemangat bagi CPNS yang diambil sumpahnya untuk menjadi PNS agar melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kita berharap mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan berhenti sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Hadirin yang berbahagia serta para undangan, baru saja saya menyerahkan secara simbolik surat keputusan SK dan melantik sebanyak 124 orang CPNS menjadi PNS dari 125 orang CPNS, di mana ada 1 orang saudara kita yang belum bisa dilantik pada hari ini dikarenakan ada satu dan lain hal, dan kita doakan semoga saudara kita itu dapat segera diberikan kesehatan, kesabaran, dan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya dan dapat segera untuk dilantik. Saya berharap kepada setiap PNS untuk dapat mensyukuri apa yang sudah diperoleh selama ini, terutama telah diangkat menjadi PNS, dan berterima kasih kepada orang tua kita, karena atas usaha dan doa serta restu beliau kita dapat hadir dan ada di posisi saat ini. Sebab ketika mereka melihat bahwa kita selama ini yang mereka rawat dan jaga baik mungkin
dan ketika dewasa dapat meraih kesuksesan, maka disitulah puncak kebahagiaan orang tua yang sesungguhnya. Orang tua tidak kemudian ketika melihat anaknya sukses, lalu mereka meminta balasan atas apa yang telah diberikan dulu, namun diharapkan oleh orang tua adalah lebih kepada bagaimana anak tersebut dapat memperlakukan orang tuanya sebagaimana mestinya. Sekalipun mereka sudah meraih kesuksesan serta tidak dengan mudah melupakan siapa, apa, dan bagaimana mereka bisa sukses. Untuk itu kita patut hormat dan respek kepada orang tua kita semua. Hadirin yang berbahagia, menjadi PNS saat ini sangat sulit. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. Ribuan, bahkan jutaan orang mengantri, menginginkan untuk dapat diangkat menjadi PNS. Karena mengetahui apabila seorang diangkat menjadi PNS, maka kehidupan akan ditanggung oleh negara, walaupun juga dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab dengan dedikasi tinggi, serta ikhlas melaksanakan tugas pelayanannya. Kita tahu sekarang ini bukan berapa ribu, berapa ratus ribu, bahkan jutaan orang terkena PHK. Hanya PNS lah yang terbebas dari isu PHK. Untuk itu kepada CPNS yang hari ini dilantik menjadi PNS di masa yang sulit ini, di mana wabah mengakibatkan perekonomian sangat terpukul dan lapangan kerja menjadi sempit, kita harus sangat mensyukuri dengan bentuk melaksanakan tugas secara totalitas, penuh tanggung jawab, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pelantikan dan pengambilan sumpah ini diharapkan bukan hanya sebatas seremonial dan kewajiban melaksanakan amanat undang-undang, namun memiliki makna memberikan pemahaman bahwa sebagai seorang PNS harus taat dan patuh dengan aturan yang berlaku, memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki integritas, jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab, mentaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan dalam menjalankan tugas sehari-hari, sehingga kata-kata sumpah yang diucapkan dapat diimplementasikan dan menjalankan amanah sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa harapan kepada saudara-saudari sekalian yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PNS pada pagi ini. Poin penting yang harus dimiliki sebagai PNS Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu: 1. Hendaklah senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai organisasi kita, yaitu rapi, religius, akuntabel, profesional, integritas. Saya ulangi, rapi, religius, akuntabel, profesional, integritas dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. 2. Selalu sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang dihadapi oleh organisasi kita yang sangat dinamis. 3. Mempunyai wawasan jauh ke depan dan menerapkan pola pikir kreatif, inovatif, dan sistemik untuk kepentingan organisasi. 4. Memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai sumber manfaat, sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal. Karena hanya dengan 4 poin tersebutlah kita dapat menjalani segala kemungkinan dan tantangan yang tidak pernah pasti dalam mengemban untuk kemajuan tugas organisasi ini. Maka harapan saya adalah tetapkanlah dalam hati dan praktekkanlah nilai-nilai tersebut dalam menjalani karir saudara sekalian. Bahwa saudara-saudara adalah bagian penting dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Janganlah sampai saudara mencontoh atau malah ikut-ikutan dengan budaya kerja yang tidak profesional. Ingatlah bahwa setiap sikap dan kinerja masing-masing akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Jadilah sosok teladan bagi lingkungan kerja dan sekitar. Dengan demikian, citra positif akan terbangun tidak hanya bagi organisasi, tapi juga melekat pada diri pribadi. Kita sekarang hari ini tanggal 20 Mei, Anda akan ingat mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun, kalian pasti akan menggantikan senior-senior saudara semua di sini. Jadi
bersainglah secara baik, secara sehat, secara matang. Anda nanti akan proses waktulah yang akan membuktikan siapa yang pantas untuk mengemban tugas-tugas yang lebih berat. Menjadi deputi, inspektur utama, kepala badan keahlian itu hanya 1 orang. Jadi kalau kalian hari ini dilantik 124 orang, Anda bukan cuma cukup berdoa, tapi berikhtiarlah untuk bekerja terbaik ke depan. Organisasi kita harus menjadi organisasi kebanggaan ke depan. Anda harus lihat di tempat-tempat lain, lembaga-lembaga negara lain, seperti apa kita harus lebih baik, dan itu harus dilakukan dengan kerja keras, belajar bagaimana organisasi kita menjadi organisasi modern. Secara detail dan teknis nanti kita akan ada panduan bagaimana teman-teman ke depan itu harus bekerja. Tinggalkan pola pikir lama. Sekarang semua sudah serba digital, tidak bisa lagi ke depan kalau yang tidak bisa Anda melek komputer, saya pastikan Anda akan berhenti 15 tahun, 20 tahun sebagai staf. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terhadap keberkahan pelantikan hari ini. Kelancaran dan kesuksesan acara pelantikan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen yang telah secara sungguh-sungguh dan disiplin sehingga menjadikan pelantikan ini sebagai upacara yang hikmat seperti yang tadi kita jalani bersama. Akhir kata, atas nama pribadi dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, saya mengucapkan selamat kepada para CPNS yang dilantik menjadi PNS pada hari ini, dan sekaligus pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallah wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam bersama-sama membangun Sekretariat Jenderal DPR RI yang lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Sekjen DPR, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti undangan lainnya. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikianlah upacara pelantikan dan pengucapan Sumpah CPNS tahun anggaran 2018 menjadi PNS telah selesai dilaksanakan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan foto bersama. Ya pemirsa, demikianlah tadi Anda telah menyaksikan bersama siaran langsung pelantikan CPNS DPR RI tahun anggaran 2018 di mana ada 124 orang yang dilantik secara virtual. Namun demikian diwakili oleh 3 orang yang diantaranya mewakili 3 agama dari Islam, Protestan, dan juga Katolik. Tadi pelantikan ini telah dilakukan langsung oleh dari Sekjen DPR RI Bapak Indra Iskandar, dan diharapkan dengan pelantikan ini semakin bertambah semangatnya para CPNS ini untuk mengemban tugas ke depannya dan pastinya akan terus mengabdi untuk negara. Demikianlah pemirsa, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.